Kemudian yang kedua, tanda paling utama apa? Tanda paling utama cinta kita kepada Nabi tak lain adalah ittiba kita kepada Nabi. Dan itu sekaligus tanda cinta kita kepada Allah. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 disebutkan Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi. Itu ittiba. Dengan ittiba yang hak atau hakul ittiba itu kata Imam Ibnu Katsir. Artinya kata beliau hakul ittiba itu mutabi'an lahu fi amrihi wa nahi. Mengikuti Nabi dalam perintah dan larangannya. Nah, inilah tanda paling utama. Kata Imam Ibnu Katsir, kalau ada orang yang mencintai Nabi, mengaku mencintai Nabi, tapi dia tidak mengikuti Nabi atau mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi, tapi tidak hakul ittiba, tidak mengikuti dalam perintah larangannya, kata beliau itu fahuwa kadzib. Maka ini pengakuan yang dusta. Nah, dua inilah yang kita sebut sebagai paling sederhana dan paling utama. Ya, di tengah masyarakat kita saat sekarang ini, kalau ditanya apakah Anda mengikuti Nabi, rata-rata menjawab mengikuti Nabi. Tapi pada faktanya ya banyak aturan-aturan hukum yang dipakai atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti bisnis, politik, hubungan antara pria dan wanita di tengah masyarakat itu kemudian tidak mengikuti seperti perintah Rasulullah SAW. Ada apa ini di masyarakat seperti ini? Nah, memang inilah pentingnya kita memahami betul apa yang dimaksud ittiba Rasul itu. Ittiba Rasul itu mesti tercermin pada dua perkara penting. Yang pertama atau tiga nantinya. Yang pertama adalah pada cara berpikir. Seorang Muslim yang mengaku cinta kepada Nabi dan dia ittiba kepada Nabi, mestinya cara berpikirnya mengikuti ajaran Nabi. Apakah ada orang Islam yang saat ini dia berpikir tidak mengikuti cara Nabi? Ada, bahkan mungkin banyak. Dia berpikir sekuler, baik itu bercorak kapitalistik maupun sosialistik, bahkan komunistik. Apakah ada orang Islam komunis? Ada. Dulu ketua umum PKI yang pertama namanya Semaun itu Muslim, bahkan sebelumnya anggota Syarikat Islam. Pertanyaannya, kalau dia Muslim tapi dalam cara berpikirnya itu tidak mengikuti ajaran Nabi, lalu dia ittiba kepada siapa? Ini yang pertama. Dan kita tahu bahwa cara berpikir itu sangat penting. Sebab cara berpikir itu akan menentukan perilaku nantinya. Gitu. Kemudian yang kedua, pada perilaku. Jadi kita ini sholat, karena sholat Nabi sholat meminta kita atau mengajari kita sholat. Begitu juga puasa, zakat, haji, menutup aurat, berpakaian secara syar'i, kemudian berbeda secara khusyuk, lalu kita itu menjaga makanan minuman halal selalu. Nah, kalau ada orang dia Muslim tapi tidak sholat, tidak mau membayar zakat dan sebagainya, tidak ibadah, dia ittiba kepada siapa? Itu makanan minumnya dia tak terjaga, halal dimakan, haram dimakan, dia ittiba kepada siapa? Begitu juga dalam muamalah. Nabi itu dalam keseluruhan hidupnya itu bermuamalah, berekonomi, berpolitik dan lain-lainnya itu selalu di dalam kerangka Islam. Tidak pernah tidak. Nabi tidak pernah berpolitik untuk bukan Islam. Dengan dasar bukan Islam untuk bukan Islam. Tidak pernah.